Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi patofisiologi tentang proses terjadinya udema atau edema ya istilahnya. Ya, tapi sebelumnya kita perlu review sedikit tentang konsep cairan dan elektrolit ya. Jadi karena dia sangat berhubungan dengan edema ini sangat berhubungan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang perlu kita ingat adalah yang pertama bahwa massa tubuh kita ini 60%-nya itu tersusun dari air. Ya, jadi 60% itu dari air. Nah, air di dalam tubuh kita ini, dia bisa berada di dalam sel, ya, itu sekitar 2/3 air itu yang tadi 60% itu, 2/3-nya itu di dalam sel. Kemudian, sepertiganya itu berada di luar sel, ya, biasa kita sebut cairan ekstraseluler. Nah, di luar sel ini, ya, nanti dia dibagi 80% itu ada di dalam ruang interstisial namanya, ya. Kemudian sisanya yang 20% itu berada di plasma atau di vaskuler atau di pembuluh darah yang biasa kita sebut dengan cairan intravaskuler. Perpindahan cairan, jadi cairan yang tadi di intrasel, kemudian di interstisial dan di plasma ini dia bisa berpindah. Perpindahannya itu melalui 3 cara. Ada namanya difusi. Difusi itu perpindahan molekul ya, itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada namanya osmosis. Kalau osmosis ini perpindahan dari molekul atau zat terlarut dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian yang ketiga ada namanya transport aktif. Transport aktif ini tidak jauh berbeda dengan osmosis, cuman pada kasus transport aktif dia perpindahan molekulnya dari rendah ke tinggi ini dia membutuhkan energi, ya. Itu sedikit yang perlu Anda pahami ya. Jadi sekarang kita ke udem. Udem itu adalah penimbunan atau penumpukan cairan di ruang interstisial. Tadi ada 3 ruangannya, ada di sel, ada di interstisial, ada di vaskuler. Nah, pada kasus udem itu penumpukan cairannya ada di ruang interstisial. Ya. Jadi, volume cairan interstisial ini dia dipertahankan oleh hukum Starling namanya. Ya. Jadi, menurut hukum Starling, ya, jadi kecepatan dan arah perpindahan air dan zat terlarut termasuk protein antara kapiler dan plasma, antara kapiler dan jaringan ya, itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik masing-masing kompartemen. Oke, jadi edema atau udema ini dapat terjadi pada kondisi di mana adanya terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, kemudian adanya peningkatan permeabilitas kapiler, atau pada kondisi adanya peningkatan tekanan osmotik di ruang interstisial, atau pada kondisi di mana adanya penurunan tekanan osmotik di plasma atau di cairan intravaskuler. Masalah yang tadi saya sebutkan itu bisa terjadi pada kondisi patologis atau pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama orang dengan penyakit yang berada di ginjalnya ya, karena memang ginjal itu sangat-sangat berperan pada proses keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Ya, jadi contohnya pada orang dengan gagal ginjal kronik ya, risiko dia untuk mengalami udem itu sangat tinggi karena hubungannya nanti dengan proses keseimbangan cairan yang diatur oleh ginjal. Kemudian pada kasus orang dengan sindrom nefrotik juga ya. Kemudian bisa juga pada kasus sirosis hepatis dan juga pada kasus misalnya gagal jantung. Ya, mungkin Anda pernah melihat di rumah sakit ya, orang gagal jantung kok yang bengkak kakinya, ya itu nanti bisa disebabkan oleh itu. Atau bisa pada kasus malnutrisi, orang dengan kekurangan protein ya albuminnya kurang ya. Jadi bisa juga terjadi. Ini Anda bisa melihat ya, contohnya udem itu seperti apa. Ini udem di ekstremitas bawah atau di tungkai ya. Jadi ada bengkak yang kalau kita tekan dia akan membentuk cekungan. Kemudian kulit di area terjadinya udem itu dia akan terlihat seperti mengkilap ya. Jadi kemudian seperti tertarik karena dia ada penumpukan cairan di situ, dia akan seperti tertarik kemudian mengkilap ya. Kemudian kalau udemnya ada di paru-paru, itu biasanya kita lihat ditandai dengan adanya sesak napas. Nah, untuk mengetahui apakah sesak napasnya benar-benar disebabkan oleh udem, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan rongsen paru ya. Bagaimana prinsip penata laksanaan udem ya? Yang pertama adalah kita harus selesaikan dulu masalah dasarnya atau masalah utamanya. Kalau dia karena penyakitnya juga harus diatasi. Nah, kalau dia karena malnutrisinya juga harus diatasi ya. Misalnya dia hipoalbumin, misalnya kurangan albumin dalam plasma, diberikan albumin. Nah, kemudian yang kedua, harus dibatasi asupan garam dan air, natrium dan air. Itu harus dibatasi karena kalau tidak dia akan memperparah kondisinya ya. Kemudian yang ketiga, dibantu pengeluaran air dan natriumnya tadi. Caranya seperti apa? Biasanya diberikan diuretik kalau di rumah sakit. Tapi diuretik itu hanya terapi paliatif, bukan terapi kuratif ya. Pemberian terlalu sering juga tidak dianjurkan. Lalu yang keempat adalah hindari faktor-faktor yang memperburuk penyakit dasarnya. Misalnya pada orang dengan gagal jantung misalnya. Aktivitas yang terlalu tinggi itu tidak disarankan pada orang dengan gagal jantung karena itu nanti bisa menyebabkan peningkatan kerja jantung dan efeknya nanti udemnya juga akan semakin parah. Atau misalnya tadi yang saya sebutkan, pemberian diuretik itu juga tidak boleh terlalu sering karena dia juga efeknya nanti ke sirkulasi ya. Nanti dia menyebabkan
hipotensi, kemudian plasma plasma darah akan berkurang ya. Jadi itu yang harus dilakukan pada kasus pasien dengan edema. Oke, adik-adik semua, itu sedikit sekali materi ya tentang proses terjadinya edema ya atau udema ya. Saya harap kalian membaca lebih banyak ya, jangan hanya menggunakan materi saya ini sebagai referensi. Semakin banyak kalian membaca, maka semakin kaya kalian akan ilmu pengetahuan ya. Itu cukup dari saya. Semoga tetap sehat berada di rumah ya, tetap jaga kondisi ya. Semoga COVID ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka secara langsung. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.